ada 3 akuntansi BP 19.010.7.10.23 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikra Aulia Mardiah, NIM 1901. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Afizon, BP 190107-2002 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fani dari BP 1013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Marisa, BP 1901071010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Rahmadani, BP 19.010.7.10.23 dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sistem keorganisasian kampus dan lain-lain. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil atau subsistem. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Informasi akuntansi adalah aktivitas yang menghasilkan jasa, yaitu berfungsi menyajikan informasi kualitatif yang pada dasarnya bersifat keuangan dari suatu satuan usaha atau organisasi. Informasi tersebut akan dapat dipakai oleh pihak eksternal maupun pihak internal untuk mengambil keputusan dengan memilih beberapa alternatif. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, meminta otorisasi kredit, dan mengisi surat order pengiriman apabila diketahui tidak tersedia. Persediaan fungsi ini membuat back order. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan dan menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Yang kelima, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Yang keenam, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan dan mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya, jaringan prosedur pada sistem akuntansi penjualan kredit. Penjualan kredit perusahaan dilaksanakan dengan cara barang perusahaan mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan pada jangka waktu tertentu. Perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Pada setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli harus didahului dengan melakukan analisis terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit guna menghindari tidak tertagihnya piutang. Pengertian tersebut menurut Mulyadi. Selanjutnya, jaringan prosedur pada sistem akuntansi piutang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang meliputi prosedur pencatatan piutang, prosedur penyataan piutang, dan distribusi penjualan. Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur pencatatan piutang, prosedur ini bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi kredit, penerimaan kas dari debitur, atau penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. Piutang timbul sebagai konsekuensi dan penjualan kredit. Sebagaimana dalam prosedur penjualan, pencatatan piutang dilaksanakan oleh petugas pencatatan piutang di bagian piutang. Pencatatan itu dilakukan pada buku pembantu yang biasanya merupakan kartu-kartu yang dibuat untuk masing-masing debitur atau pelanggan. Bagian piutang pula
yang kemudian akan membuat surat pernyataan untuk masing-masing debitur. Faktor-faktor tersebut dicatat ke dalam kartu piutang yang berperan sebagai buku pembantu. Dalam proses buku harian tidak terlihat, namun dalam pelaksanaan jurnal dikerjakan oleh seorang petugas khusus yang hubungannya antara dokumen, jurnal, kartu piutang, dan surat pernyataan dalam proses pencatatan piutang akan tergantung pada metode yang digunakan. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut, yaitu metode konvensional, metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, metode biasa, metode pencatatan langsung ke kartu dan surat pernyataan, dan metode tanpa kartu piutang buku pembantu. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang pada perusahaan yang menimbulkan keuntungan atau kerugian. Yang pertama, transaksi penjualan kredit. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penjualan atas dasar faktur penjualan yang dilampiri dengan surat order pengiriman dan surat yang diterima oleh bagian piutang dari bagian penagihan. Yang kedua, transaksi retur penjualan. Transaksi dicatat dalam jurnal retur penjualan atas memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas atas dasar bukti kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Dan yang keempat, transaksi penghapusan piutang. Transaksi ini dicatat dalam jurnal umum atas dasar bukti memorial yang dibuat oleh fungsi kredit transaksi ke dalam kartu piutang yang telah dicatat ke dalam jurnal umum. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan dan piutang. Pada sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, surat order pengiriman dan tembusannya, yang terdiri dari tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, slip pembungkus, tembusan gudang, arsip pengendalian pengiriman, dan arsip indeks silang. Yang kedua adalah faktur dan tembusannya, yang terdiri dari tembusan piutang, tembusan jurnal penjualan, tembusan analisis, dan tembusan wira niaga. Yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan, yaitu yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat, kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Yang terakhir, jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang. Yang pertama, faktur penjualan. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang atas dasar transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Yang kedua, bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Yang ketiga, memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan yang dikeluarkan oleh bagian order penjualan.
Yang keempat, bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang yang dikeluarkan oleh fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi piutang. Yang pertama, jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. Yang keempat, kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang. Unsur pengendalian kepada debitur. intern sistem akuntansi penjualan dan piutang. Unsur pokok pengendalian internal terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Yang pertama, organisasi. Unsur pokok pengendalian internalnya terdiri dari 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Terdiri dari 1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. 2. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi. 3. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. 4. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. 5. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 6. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. 7. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Yang ketiga, praktik yang sehat. Terdiri dari 1. Surat order pengiriman bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 2. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. 3. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 4. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk penjualan secara kredit. Di bagian pertama, itu bagian customer. Customer melakukan order barang yang dikirimkan ke bagian penjualan, lalu mendapatkan bukti pembelian. Setelah diproses, customer akan mendapatkan kiriman barang dari bagian pengiriman. Barang yang diterima lalu akan dicek apakah sama dengan faktur pembelian. Jika cocok, customer menandatangani dan mengembalikan surat jalan dan faktur pembelian ke bagian pengiriman. Bagian kedua yaitu bagian penjualan. Setelah menerima order barang dari customer, bagian penjualan membuat faktur pembelian yang dirangkap 3. Lembar pertama untuk customer, lembar kedua untuk bagian gudang, dan lembar ketiga untuk bagian keuangan. Dari faktur pembelian tersebut, bagian penjualan membuat surat jalan yang dirangkap 3. Lembar pertama dan kedua untuk bagian pengiriman, dan lembar ketiga untuk bagian gudang. Dari faktur pembelian 1 dan 2 yang diterima dari bagian pengiriman, lalu dibuat laporan penjualan terangkap 2. Lembar pertama sebagai arsip dan lembar kedua dikirimkan ke pimpinan. Selanjutnya bagian gudang. Dari faktur pembelian yang diterima dari bagian penjualan, bagian gudang menyiapkan barang yang diorder.
barang tersebut dikirim ke bagian pengiriman. Bagian gudang juga menerima surat jalan dari bagian penjualan sebagai arsip. Selanjutnya bagian pengiriman. Setelah menerima barang dari bagian gudang dan surat jalan dari bagian penjualan, lalu barang dikirimkan bersama surat jalan tersebut ke customer. Faktur pembelian dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh customer diberikan ke bagian penjualan. Selanjutnya bagian keuangan. Menerima faktur pembelian dari bagian penjualan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang dirangkap dua. Yang pertama diberikan ke pimpinan dan lembar kedua untuk arsip. Selanjutnya pimpinan atau pemimpin menerima laporan keuangan dari bagian keuangan dan laporan penjualan dari bagian penjualan sebagai arsip.